lu cari striker yang model kayak dia gitu, Liga Inggris. Dia Ya positioningnya bagus antara lah jago ya. banget nih, lu ketemunya modelnya Harry Kane itu sekali tinggi Ah, tinggi banget itu kan. Yang which is ya ampun, siapa sih yang bisa itu cuma klub-klub gede doang yang bisa beli model Harry Kane lah, ah, Erling Haaland lah, Lewandowski lah. Tapi yang itu kelas B-nya secara rasio gol ya, dia tuh iya. lebih hebat daripada Hans Zimmer sebenarnya. Welcome guys to our channel The Gear the Great, masih bersama gua Arnold. Dan kembali bersama gue William. Yes, Will, gimana nih Will? Akhir Januari ini Newcastle lagi ngedrop nih. Nggak ada ngedrop amat sih, cuman di champion kan bagus lah champion. Ya, Kalau PSV menang 3-0, nanti nextnya lawan PSG kan. ah, Nah, mudah-mudahan sebenarnya kalah juga bisa ke udah masih lolos lah minimal antara langsung playoff. atau playoff Ya, ya kan. playoff gitu kan. Cuma yang Tapi di kalau IPL-nya di nih, IPL-nya ngaco nih. Yang paling ngaco sih sebenarnya lawan Wolves sih. Sebenarnya tuh kita ngarepin ya, gua sih ngarepin lawan Wolves tuh bisa menang lah, ya kan? Nambung poin dong. iya, Sama Aston Villa nih, gua juga ngarepin menang sebetulnya. Aston Villa kan ya kayak nggak pernah bagus aja kalau main di Newcastle kan. ah, Malah dia yang menang 2-0. dia yang malah ini ya, pecah Iya, telur setelah bertahun-tahun nggak pernah menang kan. iya 20 tahun nggak pernah menang, kita menang juga. Ya walaupun Newcastle sih nggak jelek-jelek amat sih mainnya, cuman kayak mandul aja, nggak bisa ngegolin aja. Gitu, striker-strikernya ya bisa nih main gitu kan, intinya kan bisa kan. Tapi nggak ketemu aja gitu bisanya. Masih adaptasi kali kan, dia baru sembuh cedera juga kan. Iya. Yang gua lihat juga striker mau jadi awal-awal si Watermade nih apa udah kehabisan bensin juga nih. Kan awalnya gua kelihatannya bakalan top tier banget kan. Iya, Malah moto Mada melempem. itu nggak tahu lah ya. Kayaknya masih nggak ngeklik atau banyak yang bilang tuh dia tuh sebenarnya bukan pure striker sebenarnya. Oh, Dia tuh lebih kayak SS, padahal tinggi gede second gitu striker. kan. Iya, second striker. Jadi dia sedikit bisa umpan sebenarnya kan. Bisa passing bola sebenarnya kemarin itu. Gitu. Harusnya Cuman ya kayak finishingnya kayaknya nggak bagus-bagus amat. Gitu. Kayak yang gue perhatiin larinya kurang kenceng. Bisa masih positioning lebih bener nih si Wisa nih. nah, Cuman ya gitu, mandul aja Wisa. Nah si Walter Mada ini lebih hoki lah, hoki aja gitu nggak ya. nyampe larinya tuh nggak kurang gitu. Di umpan tuh dia suka suka nggak dapet gitu larinya. Ini versi gua ya, kalau versi Ya, pengamat-pengamat yang lain nggak tahu deh. Ini versi gua yang gua tonton aja sih sebagai orang awam gitu. Walter Mada tuh kalau dapet sundul ya hoki-hoki dia bisa ngegol gitu kan, nggak ada tinggi kan. Tapi kalau dikasih umpan true kayaknya nggak nyampe, susah. ngobrolnya kayak nggak nyampe aja gitu. Nah kebalikannya si Wisa tuh dia cari positioningnya bagus, cuman kurang apa ya, kurang Finishingnya. finishingnya aja kali kurang gitu maksudnya. Kayak mungkin masih adaptasi juga lah, nggak tahu Hmm. gitu kan. Ya, we'll see lah, we'll see. Apalagi next weeknya IPL-nya ketemu Liverpool apa aduh. Iya, iya betul ya. IPL untungnya Liverpool ya. Untungnya Liverpool lagi nggak bagus-bagus juga. Iya, Liverpool lagi bapuk juga bapuk. Nah, Iya, ngomong-ngomong ini nih, si Newcastle dengan striker yang lagi masih ibaratnya berarti ini pengganti Isak nih masih dirindukan ya. masih. Pasaran Nah, nih. secara mereka berdua performanya masih gini-gini amat, jadi ya kayaknya ya inilah Isak emang ini sih impactful banget sih Isak sih main di beberapa musim di Newcastle itu. Berasa lah dia hilang tuh emang berasa tuh. Gua rasa juga sih. Tapi si Eddie Howe juga mungkin ya itu juga kali ya. Karena Isak kan pergi mendadak gitu kan. Ya kan. Mungkin semua pemain yang dibeli sebenarnya buat supply Isak Nah, gagal semua tuh karena dia cabut tuh. iya, iya. Gitu kan. Jadi dia kayak mesti berubah taktik juga gitu kan. Mungkinnya Elangga ada nih mainnya nih. Nggak gitu kan. Kayak flop lah, quote kayak flop lah Elangga kan. Belum tahu dia kliknya di mana gitu kan. Ah, Ya mungkin aja tadinya Eddie Howe nih beli Elangga tuh supaya support Isak. iya, bisa. Mungkin kan sama-sama Swedia gitu kan. Satu terus mungkin ya entah gimana lah taktikannya Elangga dari kenceng true mungkin nyampe Isak jadi ngegolin ya, mungkin teori dia gitu kali kan. Soalnya cabut Isak ya. Elangga Tujuan kalah akhir. ya. Iya, tujuan Gitu. akhirnya Isaknya yang kabur. Target Iya. mainnya ganti malah jadi Akhirnya nanti jadi berantakan rencananya. Kayaknya sih gitu ya. nyari ya, we'll see lah nanti. Tapi
based on ini yang tadi lu bilang masih merindukan si Isak nih. Hmm. Menurut lu, ini gue nanya aja personal aja ya. Hmm. Striker Newcastle saat ini atau di masa-masa dulu dah yang lu nonton dari eranya Alan Shearer tuh. 90-an ya. Nah, ada nggak lima atau tiga deh striker yang topnya lah menurut lo? Apa dari golnya atau efisiensinya lah? Iya, iya, iya. Ini, iya, iya, boleh juga dibahas gitu. Ini based on apa yang gue tonton aja ya. Ya. Kalau misalnya kalau dari tahun jebot-jebot ya, Jackie Milburn gitu-gitu ya, wah udah nggak tahu lah ya kan. Gua nggak ngikutin juga, belum lahir juga lah kayak banget. Iya lah itu udah era berapa ya? Jadi ini gue coba ngebahas atau mention lah 5 striker Newcastle se-era yang gue tonton, which is kurang lebih tahun 90-an. Ini versi gue sendiri ya. Bisa orang apa maksudnya? Versi masing-masing lah. Pendapat masing-masing lah. Sama yang jago supaya kagak. Nah mungkin kalau ditanya nomor 1 siapa tuh udah pastilah jawabannya. Semua orang gue yakin udah pasti jawabannya Alan Shearer. Nggak ada yang bilang udah pasti. Shearer paling jago. Newcastle siapa yang dia paling jago? Eddie Carroll. Nggak ada lah yang pasti bilang kayak gitu. Walaupun Eddie Carroll gue juga demen tadi. Atau Isak lebih jago daripada Shearer. Nggak bakal ada lah. Jadi kita semua udah sepakat misalnya di sini si Alan Shearer ini udah satu lah, abadi. Tak tergantikan so far striker terjago Newcastle yang semua orang pada suka udah pasti Alan Shearer lah menurut gue. Itu legendnya juga kan. Nah, kita akan coba bahas nih 5 sesudahnya Alan Shearer ya, itu aja ya. Oke, berarti exclude ya Alan Shearer. Exclude Alan Shearer ya. Dipilih. Oke. Gua coba ngomong dari yang urutan paling kecil dulu deh. Ya. Nomor kecil, yang kira-kira gue demen nontonnya itu mungkin Papi Cisse. Nah, paling kecil nih. Jadi istilahnya number 5 ya nih. Number 5 Papi Cisse. Nah, kenapa Papi Cisse? Why? Papi Cisse waktu itu zamannya eranya Alan Padro ya dia impactful lah teman-temannya Dembaba ya. Dembaba juga ini sih keren juga sih, cuman ya mungkin kalau disebut 5 ya mungkin Dembaba nomor 6 lah gitu ya. Papi Cisse tuh pas setengah musim pertama tuh gacor bener, langsung berapa belas gol gitu kan. Terus golnya keren bener lawan Chelsea tuh. Itu tuh yang sampai sekarang masih ada highlightnya mulu. Iya, masih dikenang bener tuh gol lawan Chelsea kan tuh juga tuh gimana orang bisa gol kayak gitu ya. Jadi era-era itu era-eranya si Alan Padro dengan Papi Cisse-nya tuh kita tuh gue sih sebagai pendukung Newcastle tuh lumayan bersemangat nontonnya. Wih, mantep nih ada jagoannya nih gitu kan, golin mulu gitu kan. Cuman ya sayangnya Papi Cisse tuh kayak musim-musim berikutnya tuh kurang sih. Kurang. Kayak one hit wonder doang. Satu season doang berarti dia. Gacornya lah. Kayaknya gacornya nggak nyampe 1 season, setengah season doang deh gacor. Selebihnya kayak jadi B aja deh. Gitu. Dia kan Januari kan, dibeli kan Januari musim itulah 2010-an gue lupa. Sampai akhir musim itu jagonya. Musim-musim berikutnya kurang. Gitu. Biasanya nggak jelek-jelek amat sih, cuma kurang aja. Cuma ya masih inilah di era tuh gue masih cukup inilah terhibur lah dengan Papi Cisse. Tuh. Ya skillful juga kok kayaknya dia. Main kan, bisa gocek juga dari singkat gue. Berikutnya sekarang berarti nomor 4. Iya, nomor 4. Kalau nomor 4 gua tuh demen sama Craig Bellamy. Eranya Bobby Robson. Iya. Nah, dia kan si bengal. Cukup lama tuh dia sama Shearer tuh. Shearer masa-masa akhir lah ya. Dan apa? Impactful bener lah Bellamy kan. Sebelum dia akhirnya sampai dibeli City kan. Malah habis dari ke City kan. Di City iya. Dia memang golnya nggak banyak-banyak amat, cuman karena ya sprintingnya bagus, lumayan lah. Nggak sekencang Owen juga, cuman nggak sekencang Owen muda sih, tapi kalau Owen tua sih kayaknya udah boy juga. Iya lah. Cuman kayak mesinnya kayak Mas Hiro dapat banget ya. Iya, lumayan lah. Lumayan kenal lah kayak mesinnya sama Shearer udah. Dan buat zaman-zaman Shearer pasti lebih apa? Banyak cederanya. Dia lumayan jadi tumpuan tuh si Craig Bellamy ini. Dia sama Viduka juga lumayan oke tuh kan. Ada Pak Viduka juga tuh anak-anak itu. Iya, ada kan? Ada. Gua lupa pengen deh. Maksudnya sempat diduetin sama Viduka juga malah. Itu Craig Bellamy. Jadi nomor 4 gue si Craig Bellamy. Oke. Nomor 3. Makin mundur lagi. Apa maju? Kayaknya enggak, kayak maju. Nomor 3
Nomor 3 kayaknya udah bisa lah. Ini mungkin juga jadi perdebatan orang ya, tapi menurut gue nomor 3 tuh gue lumayan suka nonton si Callum Wilson. Kalau Wilson. Iya, sayang aja tuh orang cedera mulu. Betul apa maksudnya dia nomor 9, ya emang nomor 9 gitu Ah, kalau Wilson tuh dan finishingnya bagus. Lumayan kok, jago kok dia. Gue bilang sih kalau Wilson tuh oke gitu kan. Maksudnya lu cari striker yang model kayak dia gitu. Liga Inggris. dia Ya bang, positioningnya bagus antara lah ya. jago banget nih, lu ketemunya modelnya Harry Kane itu sekali tinggi Ah, tinggi banget itu kan. Yang which is ya ampun, siapa sih yang bisa cuma klub-klub gede doang yang bisa beli model Harry Kane lah, ah, Erling Haaland lah, Lewandowski lah. Tapi yang itu kelas B-nya model-model Wilson itu jarang sebenarnya. Dan gue dia bilang dia lumayan oke sama gitu. masuk timnas ya pernah ya sempat Masuk ya. timnas kok. Ya karena dia perform waktu itu di cadangan Harry Kane, Ivan Model-model Toney. Hah? kayak Oli Watkins ya sih, mirip-mirip lah ya. Enggak, Oli Apa Watkins nggak? kan speed kan. Oli Ah, Watkins masih kencang. Dia enggak, dia finisher, emang finisher. Dia tuh mirip-mirip apa ya? Ivan Toney. Ivan Toney ya mirip loh, kayak gitu. oh Ivan Toney. Ah, kalau gue bilang. Tipe-tipe yang Cuma Ivan Toney, nongkrong-nongkrong aja ya. ya Ivan Toney mungkin lebih inilah, lebih badak aja kali ya gitu ya. Itu memang finishernya mirip lah gitu kan. Ivan Toney, kalau Wilson, Ibaratnya, DCL, bang, Calvert-Lewin gitu. Itu oh, mirip-mirip. iya iya iya. Istilahnya striker nomor 9 kelas B. Itu kelas B. Ah, Kalau kelas A-nya kan Harry Kane, dari Haaland gitu kan. efisien lah ya. Iya. Peluang dikit Nah, tapi pasti bisa golin lah. begitu gitu tuh kalau Wilson tuh boleh walaupun 40-an gitu kayaknya kan. Ah, Nah, banyak loh pemain Newcastle yang gol segitu. iyalah. Ini yang sampai 40-an gitu kan. Kalaupun ada misalnya siapa Ameobi, golnya banyak sih 70-an golnya. Masa? Banyak Ameobi golnya 70-an. Tapi Beda. mainnya udah 10 tahun kayaknya tuh, 10 tahun mainnya secara absen apa secara apps-nya udah 300-an kali, 400 kali, tapi golnya cuma 70-an gitu. Wilson kan ya lumayan lah gitu kan. Lumayan. Cuman memang sayangnya dia nggak mau cedera. Kalau udah cedera, balik jago, terus cedera lagi. Begitu ya terus gitu kan, kayak kaca gitu. Ya kayak Calvert-Lewin juga mirip-mirip kayak gitu modelnya. Jago, cedera gitu. Sekarang udah nggak ada juga ya, udah jual. Ada justru Masih ada. Calvert-Lewin jadi jago sekarang. Nggak sih ini. Wilson. Ah, masih nunggu kasih. Ada, enggak di apa sih dia? West Ham. Ah, kita West Ham ya. Hmm. Nggak tahu, terakhir gue baca kalau gue suka West Ham juga mau lepas sih karena Cederaan juga kurang masih. cederaan dan lain sebagainya lah gitu. Ya udahlah, dia kayaknya sih dah antara karir udah selesai kalau nggak belum ketemu klub yang tepat aja. Tapi ya sewaktu era dia jago pas di Newcastle, oke lah, gue suka kalau Wilson itu sebelum datang Isak ya. Hmm, Waktu itu nomor 3 gue jatuh sama kalau Wilson. ya masuk nih ke runner up-nya nih. Hmm. Nomor Runner dua. up, ya mau nggak mau, udah pastilah. Isak lah, siapa lagi? Ya, you apa? Either hate him or love him ya. Ujung-ujungnya jadi hate ya, tapi maksudnya ya pastilah semua semua fans Newcastle pasti ada gendak lah sama Isak lah begini kayak gitu kan. Cuman Iya. ya salah, tapi ya biar gimana pun nih Ada kontribusinya. ada kontribusinya, gede kontribusinya. Dan itu kalau misalnya dia tuh walaupun golnya cuma total gue lupa lah antara 50 something kalau nggak nyampe Ah, 60 gitu di semua kompetisi itu jadi kayak nomor 2 terbanyak gitu di era Premier League setelah Alan Shearer Isak gitu kalau salah ya. Oh, ya, jadi gitu. kelihatan banget impact-nya kan. Berarti Cuma kalau salah ini Global Premier League ya. Secara Premier League dia jadi paling banyak malah Isak itu. ya kan musim lalu, musim terakhir dia kan golnya banyak juga dia tuh. Iya. 20-an, 20-an, Iya, 20-an. lumayan kan. Makanya langsung Iya. dibeli Liverpool. Gitu iya makanya. Ya favorit nggak favorit itu cuman ya harus diakui ya Isak membantu banget Newcastle. Ya Gitu. satu striker mautnya lah. Ya. Mana gue kira ini nomor satu jagoannya nih. Ternyata dia nomor dua ya. Berarti siapa yang di Nomor atas dua. Isak? Masih ada yang gue lebih prefer daripada Isak. Kembali ke sekarang jadi jagoannya nih Iya. di luar Alan Shearer ya. Menurut Siapa gue. nih? Setelah Isak nih Setelah bisa Isak, ngalahin iya. Isak ya. Kalau gue bilang si Les Ferdinand. Mas Ferdinand. Hmm. Balik ke 90s nih. Pamannya Rio Ferdinand. Itu fun fact tuh kalau misalnya ada yang belum tahu tuh, Les Ferdinand tuh uncle-nya Rio Ferdinand, uncle tuh siapanya lah, pokoknya saudara aja mereka. Eh, nah, Les Ferdinand ini waktu zaman-zamannya dia memang udah jago sebelum sih, dia kan dari QPR langsung dari Newcastle kan. Pas dia beli Newcastle sebelum Alan Shearer, dia kan jadi intinya. Andy Cole dijual, datengin Ferdinand, Ah, Ferdinand jadi tumpuannya, sakit tumpuannya, habis itu baru diduetin sama Shearer. Nah,
Pas di duetin sama Siro tuh, gue walaupun hanya sekilas nontonnya, cuma semusim doang nonton kayak Ferdinand sama Siro kan. Ah, Tapi tuh kayaknya mantep aja gitu Ferdinand. Cocok gitu duetnya sama Sidor dan finishingnya bagus juga. Sundul bagus juga. Golnya keren-keren. Mantep lah Ferdinand itu. Cuman ya, herannya ya gitu, dia jago di Newcastle, berduaan sama Sidor, kenapa dia nggak di duetin aja di timnas ya? Duetinnya sama Sidor sama Sheringham, zaman-zaman itu ya, tahun iya. 90-an itu. Euro 9, lupa lah. Ya, 96. kalau itu berarti sesudah Euro 96, 98 ya, apa, World Cup 98 98. World Cup kan Malah nggak udah dibawa Ferdinand itu. Ini nggak dibawa World Cup. Oh, karena ada Owen kali. Owen, Owen yang jago Wonderkid ya. yang baru naik daun. Iya, iya. Kasar sama Owen. Tapi ya mungkin orang-orang yang nonton juga kurang familiar ya Les Ferdinand ya. Les Ferdinand, Yang era-era search sekarang. aja, search aja tuh Les Ferdinand tuh di apa YouTube lah gitu. Dan ini juga fun fact nih, Les Ferdinand itu, gue juga baru kemarin-kemarin sempat baca gitu. Hmm. Secara rasio gol ya, dia Iya. tuh lebih hebat daripada Zidane sebenarnya. Wih, Les Ferdinand itu secara main apps-nya si semua kompetisi di Ah. Newcastle cuma 80-an emang, 8 something lah gitu ya. iya. Golnya gocap. Wih, itu Gede lu banyak lu. efisien banget sih Iya, hitungannya. iya, hitungannya satu match lebih dari 2 gol. Iya, Lebih dari 2 nggak gol. dong. Enggak nyampe. 1 gol lebih, 1 gol lebih ya. Setengah lebih lah hitungannya 0, berapa lah. Iya, gitu Ibaratnya Pak. dalam 2 match minimal bisa nyetak 1 gol Iya, lah. 2 match 1 gol gitu kan ya. 2 match 1 gol kurang lebih. Gitu. Ferdinand tuh efektif bener, cuman sayang umurnya nggak lama di Newcastle. Dia tuh abis dari Newcastle pindah ke Spurs. Entah kenapa dia pindah ke Spurs, gue juga bingung. Dijual. Atau dia Jual, mau pindah. kan. Cuman ya, politik transfer bola pada zaman itu gue nggak terlalu ngikutin lah, gue cuman penikmat nonton aja, masih bocah juga zaman itu. Ya, mungkin kalau dia lebih lama lagi di Newcastle mungkin dia jadi top scorer kali. Bukan Alan Shearer kali ini. Nggak tahu dah iya. Jadi tahu nah, itulah. Jadi kalau menurut gua si siapa tadi paling terakhir tuh si Craig Bellamy, Callum Wilson, Alexander Isak, sama Alex Ferdinand. Oke, wis. Di luar Alan Shearer, udah pasti lah Alan Shearer pilihan semua orang lah. Dan itu udah mencakup semua era ya. Kalau dari nama-nama ini dari era-era dulu sampai sekarang nih ada Ya, semua. era Premier League lah. Kalau era sebelum Premier League ya gua nggak tahu deh ya. Andy Cole gitu kan, itu kan kayaknya enggak. Ya, mungkin honorable mention di luar 5 itu versi gua. Nah, Ya, ada ini yang dulu lumayan memori juga gitu kan. Oba Femi Martins. boleh ya, cuma selebrasinya doang sih. Iya, apa selebrasinya sama lari kenceng bener Salto. tuh. Iya, lari kenceng bener kan. Terus si Andy Carroll ya gitu-gitu juga gua demen tuh Andy Carroll sebenarnya, cuman ya sayang aja itu juga sama putaran dong umurnya di Newcastle. Gitu. Sayang, Andy Cole zaman Andy Cole ya gila ya. Gua belum ngikutin Newcastle waktu zaman Andy Cole lah. Tapi ya termasuk yang top juga kan di Ya, zamannya top dulu. juga. Gitu. Ya. Honorable mention lah versi gue. Kita nggak tahu nih versi kalian. Ya, Mungkin versi ada kalian top kalau five misalnya- kalian yang mungkin ada yang sama juga atau yang beda mungkin. Iya, boleh lah tulis. Boleh. Ntar di Kita tukar-tukar komen-komen. siapa nih dan kira-kira nih kangen nggak sih sama saya katakan Newcastle zaman itu dibanding yang sekarang lah ya. Yang kita tetap berharap lah sih bisa sama Walter Mada ini supaya dapat ketemu apa namanya Ya cepet nyetel. performance terbaiknya lah secepat mungkin. Yang golin malah banyakan Harvey Barnes kayak dibanding strikernya. Sayap-sayapnya Sama Bruno juga gitu-gitu jebolnya jadi banyak dibanding strikernya. Saya kalau cuma jadi pemantul. Iya. Kebanyakan sekarang. Sama buang-buang peluang. Ya, we'll see. Ya, semoga aja mereka jadi harapannya kayak Les Ferdinand ya. Nanti mainnya banyak tapi efisien juga. Nah, Iya, siapalah itu nanti. ya main Mudah-mudahan berdua. segera ketemu. Lagi isu transfer juga yang gue baca nih. Si Howe katanya udah tutup nggak bakal belanja tuh. Iya, tapi kayaknya bukan dia doang ya. Kayaknya semua klub kayaknya. So far as per tanggal ini nih, kayaknya memang Belum ada berita-berita Iya. yang menarik ya. City doang beli Semenyo sama Guehi. Udah selebih siapa? Arsenal nggak ada apa-apa. Nah, ada. Liverpool malah mau jual Iya. Robertson.
MU sama, nggak ada berita apa-apa. Gitu nggak? Chelsea sama, nggak ada kedengaran gitu loh maksudnya. Si Newcastle sama. Iya Spurs nih, pun sama kayaknya kan. Spurs juga yang gue tahu malah ngejual itu siapa? Spurs maunya Brennan itu. Johnson dijual, bukannya datangin malah ngejual. Ya itu kan mau datengin Robertson ya Oh Liverpool. Robertson ya, iya dia mau datangin Robertson ya, iya. Ya, itu doang. Aston Villa yang kayaknya lumayan. Aston Villa tuh musimnya mau datangin Abraham, Tammy Abraham. Hmm. Musimnya cuma tahu betul apa enggak. Cuma striker jangkung dibalikin semua nih. Iya. Ngumpul Dan lagi juga nih. tuh kayak Tammy Abraham juga tuh apa nggak nih, nggak kepikiran gitu Newcastle beli Tammy Abraham gitu. Kayak jago deh Tammy Abraham. Tuh di Chelsea Tapi lumayan. tapi di itu kurang ah. Di, Kalau di di Itali tadi malah kurang ya. Iya, biasa malah ada. malah meningkat kan Iya, biasanya harapannya. iya pemain Inggris yang kayak tadi berarti jago ya, dia malah kurang ya. Iya sih. Berarti harapan strikernya tinggal berdua doang tuh sampai akhir musim nih kita lihat. Semoga Ya nggak udah, cedera-cedera ya juga. semoga juga tuh beneran gak ada cedera. Kalau udah pakai begini terus cedera juga, aduh. Apalagi ya masih banyak kompetisi kan. Hmm. Ini di Januari ini kalau gue lihat juga kan pertandingannya banyak nih. Hampir tiap hari main 3 match mulu ya tiap minggu kan. Sisanya nih. Iya. Ini nanti nih weekend ini ketemu Liverpool. Hmm. Nah, ya harapannya mah maunya menang lagi ya. Manchester City. Habis itu City second leg. Iya. Yang nggak tahu nih gimana nih menurut lo deh. Ah, nah, kalau tahu ya. Rotasi aja lah ya. Masa Iyalah, rutin ya. udahlah, enjoy aja lah, enjoy the ride aja lah. Kalau City sih kayaknya berat lah, udah berat buat lu udah main tandang terus mesti menangin dua kosong, jadi lu mesti menangin 3-0 gitu di tandang City. Hmm. Kayaknya sih udah lah ya, lupain aja lah ya. Gitu. Aston Ini, Villa juga sama, karena FA-nya kan Aston Villa tuh, hmm. tandang juga. Ya bola memang bundar sih, coba deh, nggak tahu deh. Ya, ya Ya mungkin kan? aja kan balas dendam. Kemarin habis kalah, Iya. balikinnya di FA. Terus ya Liverpool memang lagi nggak bagus, cuman ya Newcastle sepanjang sejarah tandang ke Anfield juga kayaknya nggak pernah bagus ya kayaknya. Jarang sekali tandangnya dia menang kayak Newcastle ke Anfield. Ya, tapi mungkin nih kayak kemarin Aston Villa udah nggak pernah udah lama nggak Iya, menang kan. makanya Ya ini momennya juga kali ini. bola itu bundar, nggak ada yang tahu sih. Mudah-mudahan lah ya. Liverpool juga lagi baku kan. Padahal nih gue kira nih momennya nih Isak ketemu Isak lagi nih. Bisa kan cedera. Isaknya lagi cedera. Iya, Jadi nggak ketemu dulu deh. iya. Kalau Udah nggak lah. seru tuh, gue mau lihat tuh gimana tuh di Hmm. teriak-teriakan sama fansnya Newcastle udah pasti tuh orang tuh kalau main ya udah kena mental dulu. Iya, iya, iya. Tapi ya udah lah. Kalau lawan Liverpool ya nanti gimana menurut tuh? Prediksi lu lah. Nyari poin, dapat poin apa enggak nih? Bisa dapat Apa? poin nggak lawan Tuh, Liverpool? Liverpool 1 poin. 1 poin lah. Seri. Mudah-mudahan. Nah, sih enggak. Gua tetap harap menang sih. Bener-bener ngapain dukung tim bola, dukung klub ngarepnya seri? Enggak, Liverpool menang. Yo, harus Liverpool menang. Kalau yakin. kalau ya maksudnya secara performance dia aja pernah kalah sama siapa? Burnley kan apa ya? Kemarin Kemarin baru lawan eh, Bournemouth kalah ya Bournemouth sampai dia 3-2. kalah kan? Ya masa Newcastle nggak bisa menang sih. Ya kan? Secara performance dia 5 match terakhir IPL tuh nggak pernah menang. Iya, ya Newcastle bisa lah menangin lah. Kalau City udah lah, akuin aja lah, kayaknya berat. City udah berat lah. City berat. Walaupun bola tuh memang bundar, tapi City berat lah. Aston Villa berat juga sih. Gue Aston di Villa berat. kandang siapa? Aston Villa, Oh, ada Aston FA Villa. kan cuman, FA kan. Berat juga lah Aston Villa lah. Tapi Aston Villa nggak tahu ya. Menurut gue masih 50-50 sih kayaknya. Based on Masih ya. pertandingan kemarin aja kan emang masih megang kendali cuma Sue aja kan. Iya, Sebenarnya Aston Villa kan malah counter ya kayaknya ya. Ngandelin itu doang ya. iya. Yang Sama golnya keren, Aston Villa. Golnya keren itu. Itu begitu. iya kita lihat. Ya, kita lihat aja nih minggu depan ya nanti hasil-hasilnya Gue sih apakah yang paling dekat sama PSG. Mudah-mudahan nih setelah video ini tayang hasil bagus buat persoalan tandang ke PSG. hmm, At least menghibur lah, walaupun kalah juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kan kalau menang kan lebih pede aja. kalau menang langsung lolos. Oh Jadi ya langsung lolos, sebentar kalau menang langsung lolos. Ya hemat satu pertandingan lah, nggak capek lah. Ya kan? lumayan. Jadi Hmm. nggak padat Nggak istirahat padat ya, pemain. ini apa ya, waktu istirahat. Ya tapi minimal udah pasti lolos lah. Hmm. Ya, Gitu. oke guys, sekian untuk episode kali ini.
please comment, like, subscribe supaya channel ini terus berkembang, supaya kita mungkin bisa jadi komunitas itu buat para pendengar Newcastle gitu kan. Yes. Oke, ditunggu komen dan like-nya. Ya, terutama yang tadi tuh top 5 striker. Kalau Ya. kalian punya Punya masukan preferensi boleh di-input lah. masing-masing. Oke, Oke. see you on See you. our next episode. Oh my Oh, goodness. enak.